Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Envy Channel. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Muatan pelajaran PPKN dan IPS. PPKN, kita akan belajar memahami pengertian tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab juga dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan. Tanggung jawab dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya, yaitu sebagai seorang pelajar harusnya menyadari posisinya untuk selalu senantiasa belajar. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Contohnya, yaitu seorang anak memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Contohnya, bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan keamanan. Yang keempat, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Contohnya, yaitu selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Contohnya, mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan cara beribadah dan berdoa kepadanya. Untuk selanjutnya, mata pelajaran IPS tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia sangat beragam sekali. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Nah, kondisi geografis yang beragam tersebut dapat menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografi suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Amatilah jenis kegiatan ekonomi di lingkungan daerah sekitarmu. Ada yang bekerja di lahan persawahan, ada yang peternak ayam bertelur, ada pula yang membudidayakan ikan di kolam. Kegiatan ekonomi masyarakat ini bertujuan untuk memperoleh pendapatan. Selanjutnya, pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Karunia ini sudah sepantasnya kamu syukuri dengan memanfaatkan secara bijak. Ada bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Ayo kita pelajari jenis usaha ini. Yang pertama, agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Bagaimana cara meningkatkan hasil produksi sektor agraris? Ada banyak cara yang dapat dilakukan, diantaranya melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Tanaman perkebunan mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan.
Tanaman musiman berumur pendek, misalnya tanaman tebu, tembakau, dan rosella. Tanaman tahunan berumur panjang, misalnya tanaman kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, karet, cendana, lada, dan kayu putih. Hasil perkebunan di Indonesia menjadi komoditas unggulan ekspor. Yang kedua, peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama, peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Yang kedua, peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Yang ketiga, peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil ataupun skala besar. Usaha peternakan skala kecil dilakukan oleh penduduk. Peternakan skala besar biasanya dikembangkan oleh pihak swasta atau pengusaha dan pemerintah. Apa peran pemerintah dalam meningkatkan mutu peternakan di Indonesia? Nah, upaya yang dilakukan pemerintah antara lain memberikan bantuan bibit unggul, menyediakan pakan ternak bermutu, dan memberikan penyuluhan kepada peternak. Yang ketiga yaitu perikanan. Perikanan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada perikanan darat dan perikanan air laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah lele, nila, mujair, gurame, dan mas. Perikanan air payau dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandeng. Yang kedua, perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan nelayan tradisional. Saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garang. Selain untuk keperluan penduduk, hasil tangkapan ditujukan untuk ekspor. Yang keempat, pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan menjadi yang pertama, barang tambang mineral logam, meliputi emas, perak, tembaga, timah, boksit, dan nikel. Yang kedua, barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gypsum, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga, barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Barang tambang yang berada di Indonesia termasuk sumber daya vital. Pemanfaatannya ditujukan bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Jika dieksploitasi terus-menerus, ketersediaan barang tambang akan cepat habis. Oleh karena itu, pemanfaatan barang tambang dilakukan dengan bijak dan memperlihatkan kelestariannya. Yang kelima, kehutanan. Dahulu, hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya, saat ini luas hutan Indonesia semakin sempit. Tidak lagi terlihat hamparan karpet hijau dari udara ketika melintas wilayah Indonesia. Ini tidak terlepas dari alih fungsi lahan hutan untuk kawasan pemukiman dan perkebunan. Apa akibat dari menyempitnya kawasan hutan Indonesia? Nah, kondisi tersebut dapat menyebabkan bencana banjir bandang ataupun tanah longsor. Untuk meminimalisasi terjadinya bencana, kawasan hutan perlu dihijaukan kembali. Pembalakan liar harus dicegah agar hutan tidak semakin rusak.
Jika hutan Indonesia kembali hijau, hasil hutan kembali melimpah. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin damar, dan rotan. Yang keenam, perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor dan impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Untuk selanjutnya yang ketujuh, perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi industri rumah tangga, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Untuk selanjutnya, jenis usaha di bidang jasa. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, waka alam, serta flora fauna. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan jasa penginapan. Yang kedua, usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Yang ketiga, penyedia jasa pemandu wisata. Yang keempat, penyedia jasa pariwisata dan transportasi. Salah satu jenis usaha yang banyak kita lihat adalah berjualan, mulai dari penjual buah, makanan, barang-barang keperluan sehari-hari, hingga para penjual kendaraan bermotor. Dari jenis usaha itu, para pedagang dapat memperoleh penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, tanggung jawab dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan. Yang kedua, ada bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.